Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan orang-orang Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan suatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Tuhan, sebab kepadamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, "Engkaulah Tuhanku ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah.
Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Haleluya, 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 haleluya. Semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita ditanya dalam hidup kita, ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita hendak berpergian, mana yang lebih enak menurut Anda? Sendirian atau bersama-sama dengan orang yang kita kasihi? Tentu kita akan sepakat mengatakan bersama-sama dengan orang yang kita kasih. Kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan perjalanan, pasti akan menemui yang namanya titik jenuh, pasti yang akan menemui yang namanya permasalahan, kadang akan kita hadapi banyak tantangan, banyak rintangan, dan ketika itu terjadi, ketika kita berjalan bersama dengan orang yang kita kasih, maka kita akan mengalami kekuatan, kita akan
ditopang, kita akan disemangati, kita akan dihibur dan sebagainya. Berbeda kalau kita berjalan dengan orang yang tidak kita kasihi. Pasti kita tidak akan merasakan itu semua ketika kita sedang mengalami persoalan, tantangan, dan rintangan dalam perjalanan kita. Kalau yang bersama dengan kita adalah orang yang kita kasihi, maka kita akan mengalami penghiburan itu, mengalami sukacita itu. Sehingga apapun yang terjadi selama perjalanan, kita akan kuat untuk sampai menuju tujuan terakhir dari perjalanan kita. Oleh karena itu, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam hidup ini, kita ini sedang dalam peziarahan, perjalanan menuju kepada Bapa. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya dalam perjalanan kita menuju kepada Bapa. Apakah kita mau berjalan seorang diri? Ataukah kita berjalan dengan yang paling kita kasih? Kalau kita ingin berjalan dengan yang paling kita kasih, siapakah dia? Pertanyaan inilah yang harus kita refleksikan dan kita renungkan dalam hidup ini. Siapa yang akan kita jadikan teman seperjalanan kita menuju kepada tujuan sejati hidup kita, yaitu Tuhan? Jawabannya adalah Tuhan sendiri. Hanya Dialah yang akan mampu menemani perjalanan hidup kita sampai tujuan sejati. Dan hari ini Dia menawarkan dirinya untuk menjadi teman seperjalanan bagi Anda dan saya untuk sampai kepada Bapa. Dan dalam bacaan pertama kita bisa melihat bagaimana Ia benar-benar menepati janjinya. Aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika Paulus menghadapi permasalahan, ketika dia mewartakan kabar sukacita Injil, Tuhan sendiri yang menguatkan, Tuhan sendiri yang mendampingi. Dan itu dapat kita lihat dalam bacaan pertama ketika Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Dan dalam bacaan Injil ditegaskan bahwa Tuhan ingin senantiasa bersatu dengan kita, menemani perjalanan hidup kita menuju kepadanya. Ia sendirilah sang empunya semuanya. Ia sendirilah yang memiliki segalanya, mau berjalan bersama dengan kita. Ia sendirilah yang akan kita tuju, yang mau mendampingi kita. Alangkah bersukacitanya diri kita, karena Ia sendiri yang mau mendampingi kita. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, maukah kita menerima tawaran dari Tuhan ini? Tuhan mengharapkan agar kita membuka hati kita, menerima tawarannya untuk berjalan bersama dengan Dia dalam peziarahan hidup kita menuju kepada Dia sendiri. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.